bukan mustahil. Dia akan bisa aja kalau dia benar nekat ya, dia keluarkan Perpu. Tapi coba saya tantang Jokowi, saya tantang Presiden Republik Indonesia yang namanya Joko Widodo atau Sri Mulyono itu ya, berani nggak kamu ngeluarin Perpu? Kamu berani ngeluarin Perpu, tinggal tunggu ya. Pasti less than 24 hours pasti digeruduk itu yang namanya istana, dan kemudian terjadilah peristiwa 98. Apa itu yang dia inginkan ya? Apa kemudian dia juga senang selama ini dia melakukan divide et impera gitu kan, baik terhadap calon-calon presiden dengan calon presiden yang lain, atau kemudian calon pimpinan-pimpinan di sebuah partai politik seperti yang terjadi pada Golkar kemarin, juga PKB sama NU juga misalnya juga ya terang juga ya, padahal sama-sama berbasis Nahdlatul Ulama gitu kan, mengadakan misalnya acara di Bali. Untung di Bali itu masih ada pecalang ya, kalau enggak itu ya, kalau misalnya mereka nggak bisa bertahan di situ pasti rame. Maksud saya Banser NU mungkin diserbu itu sama pecalang gitu. Itu yang memang kita inginkan gitu kan. Senang kalau kemudian rakyat Indonesia itu berkonflik di tataran bawah ataupun tataran atas. DPR itu seperti kata Gus Dur dulu, udah seperti taman kanak-kanak aja, bahwa dia bukan Dewan Perwakilan Rakyat, dia Dewan Perwakilan Rezim gitu kan. Jadi apa artinya itu? Makanya ya jangan kaget kalau kemudian ya anak-anak mahasiswa, kalangan intelektual kampus, kalangan intelektual non kampus ya, kemudian kalangan aktivis HAM dan demokrasi ya, aktivis istilahnya itu bagaimana mempertahankan demokrasi kita dan sebagainya menyatu. Dan kamu pikir ada itu yang kemudian mereka dibayarin ataupun di koordinir? Nggak ada ya. Kami kemarin sepakat aja karena memang ada ancaman terhadap putusan MK itu, makanya kami yang tua-tua ya, yang dulu 98 juga ikut demonstrasi ya datengin MK, kita dukung supaya Mahkamah Konstitusi itu tetap pada putusannya ya, dan kemudian hakim-hakim konstitusi tidak mengubah ya putusannya sebagai akibat dari misalnya tekanan-tekanan politik atau ancaman-ancaman politik begitu. Jadi begini ya, kalau Anda tanya apakah ada dugaan atau tidak, jawaban saya itu sudah pasti, nggak perlu diduga-duga. Kenapa demikian ya? Karena jelas ya, Presiden menyatakan dua lembaga itu boleh aja membuat peraturan dari dua lembaga yang berbeda. Yang satu DPR atau balik DPR ya, dan juga DPR tentunya ya, karena itu harus disetujui oleh sidang paripurna, ingin mengubah ya atau merevisi undang-undang tentang pilkada itu yang basisnya itu adalah Mahkamah Agung ya. Yang Anda tahu di Mahkamah Agung itu kan dinyatakan bahwa seorang calon itu 30 tahun untuk jadi calon gubernur, 30 tahun ya pada saat pelantikan. Ini yang kemudian saya bertanya pada Anda, kalau Anda mau jadi mahasiswa atau menjadi tentara atau polisi, emang kemudian disebutkan bahwa Anda nanti berumur misalnya 21 tahun setelah Anda selesai pendidikan dan latihan? Kan enggak, pasti berusia 18 sampai sekian tahun pada saat pendaftaran ya. Anda mau masukkan anak ke SD juga pasti. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Selamat datang di channel ini. Nah teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang begitu menarik kita bahas pada saat ini teman-teman. Nah dari itu teman-teman, mari kita melihat apa saja yang menjadi tanggapan atau suara hati rakyat Indonesia di cuplikan video tersebut. Di sini teman-teman, saya akan membacakan satu persatu komentar yang ada di cuplikan video tersebut. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini ada yang berkomentar mengatakan, kami rakyat kecil sangat mendukung seluruh mahasiswa UGM memulihkan nama baik UGM-nya sendiri beserta alumni UGM harus segera ikut membersihkan nama alma matermu juga. Hidup mahasiswa dan hidup rakyat Indonesia, semoga berani mengadili Jokowi beserta termul-termulnya.
Jika bukan rakyat menyeret Jokowi, siapa lagi yang berani? Jangan berharap terhadap hukum di Indonesia ini. Hukum atas Jokowi tidak pernah terjadi dan Jokowi tidak bakal pernah diadili. Tetapi mari rakyat Indonesia untuk segera menangkap Jokowi dan mengadili Jokowi secepat mungkin. Pasti nyimpen duit di banker itu, ambil buat bayar utang. Tetapi Jokowi harus diadili segera mungkin. Ya. Nah, si Jokowi benar-benar aja bohong. Di demo terus semakin nyungsep, tapi tidak pernah menampakkan dirinya. Bongkar saja apabila ijazah Jokowi itu benar-benar palsu. Barang siapa yang berani membongkar ijazah Jokowi dan terbukti kalau itu palsu, maka dialah yang layak jadi pahlawan di negeri ini. Maju terus mahasiswa UGM, jangan sampai negara ini diobok-obok oleh segelintir manusia yang serakah seperti Jokowi ini dan beserta antek-anteknya. Adili Jokowi, miskinkan Jokowi, ambil seluruh hartanya. Yang penting jangan ambil istrinya saja. Ya, hajar terus kalau memang hukum tak berdaya lagi. Sepertinya Jokowi ini harus dinepalkan demi keadilan dan Gibran juga harus dimajukan saja. Jangan takut si Jokowi kalau dia rampok uang negara rakyat melawan para koruptor yang ada di Indonesia ini. Setuju apabila Jokowi memang presiden, Prabowo akan berdiam diri, tetapi kali ini presiden harus digerakkan untuk menangkap Jokowi dan mengadili Jokowi. Tangkap Jokowi dan Ova. Mereka ini adalah bekerja sama beserta termul antek-antek Jokowi. Uang rakyat digunakan bangun rumah Jokowi karena ada indikasi tidak benar. Maka rakyat ngamuk untuk pelajaran bagi calon pemimpin yang lain. Lebih baik berhati-hati ke depannya, jangan meniru si Jokowi ini. Cukuplah satu penjabat tertinggi di Indonesia ini, yaitu Jokowi, yang mempunyai ijazah palsu. Semoga ke depannya tidak ada lagi Jokowi yang kedua. Ayo prajurit TNI bergerak bergabung bersama rakyat. Bersatu mulai menata bangsa dan terapkan keadilan di negeri ini. Segeralah adili Jokowi, penyebab kerusakan negara, perusak demokrasi, perusak konstitusi. Hidup rakyat, hidup ulama-ulama, hidup anak-anak bangsa. Lanjutkan bongkar sampai akar-akarnya soal ijazah Jokowi ini. Ayo seluruh rakyat Indonesia bersatu mahasiswa yang menyuarakan kebenaran. Siapapun yang akan ikut demo harus bersemangat untuk menuntun keadilan di negeri ini. Semoga tidak anarkis, tutut sesuai hukum yang berlaku. Kalau negara tak mampu, inilah jalan terbaik, yaitu menjemput paksa si Jokowi. Uang milik rakyat kembalikan untuk rakyat. Semoga mahasiswa dilindungi oleh Tuhan dan semoga kalian bisa mengembalikan nama alumni kalian semua dan membersihkan nama alma mater kalian juga. Kalau lembaga negeri ini tidak bisa memberikan keadilan, maka saatnya masyarakat akan mengadili Jokowi secara langsung dan terang-terangan. Maju terus NKRI, mahasiswa wakili kita yang tidak bisa apa-apa ini. Ayo semua jenderal bersatu untuk mengulung Jokowi, si penipu itu. Dia tidak pernah tahu kedudukannya selama jadi presiden Indonesia, tetapi dia memberikan contoh yang buruk terhadap negaranya sendiri. Nah, teman-teman, ada yang berkomentar berikut. Ayo mahasiswa bersatu, tangkap bangsa Mulyono dan adili. Yang mengadili harus rakyat. Kalau tidak bisa, jangan berharap terhadap hakim. Hakim berpihak kepada Jokowi dan hukum atas Jokowi tidak pernah terjadi. Maka dari itu, seluruh rakyat Indonesia harus turun tangan untuk mengadili Jokowi. Adili Jokowi dan serta termul-termulnya. Kalau presiden tidak bisa tegas terhadap Jokowi, maka ayolah nepalkan si Jokowi beserta keluarganya. Nah, teman-teman, berikut rakyat bersatu, jangan bohongi rakyat terus. Kedaulatan Indonesia sudah diambil asing pejabat yang rakus itu.
gaspol mahasiswa kebusukan dan kebohongan ijazah palsu Jokowi harus benar-benar dinepalkan. Ya, saya sangat bersyukur ada orang-orang pintar dan para mahasiswa yang berani gerudung bunker Jokowi, yang cara yang paling jos menghadapi Jokowi yang kebal hukum. Harus pakai pengadilan rakyat. Berterima kasih kepada para mahasiswa untuk melanjutkan. Semoga kalian sukses semua. Dan belalah keadilan di negeri ini. Harus dihukum betul-betul si Jokowi karena dia telah membuat nama Indonesia ini menjadi busuk dan rusak. Oke teman-teman, berikut. Nepalkan sajalah kalau sudah jelas-jelas salah. Mantan presiden yang melanggar sumpah jabatan dan suka nabrak aturan tidak akan pernah baik lagi di cerita berikutnya. Nah, sebenarnya di Indonesia ini banyak kali orang pintar yang jujur, tetapi karena kedudukan tinggi dan tidak punya kuasa, maka mereka pun dikucilkan. Ayo rakyat bersatu padu menegakkan kejujuran dan keadilan untuk kemakmuran rakyat Indonesia ini. Semangat terus mahasiswa UGM, kalian harus sukses untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, berikut teman-teman, kami atas rakyat Indonesia selalu berdoa untuk para mahasiswa, perjuangkanlah hak kalian, kembalikan nama kampus kalian dengan murni lagi. Semangat mahasiswa pendemo untuk mengadili Jokowi, semoga berhasil perjuanganmu untuk kedepannya. Si Jokowi harus diadili beserta termu-termunya. Jokowi mantan presiden, pembohong, penipu, kenapa masih nggak mau jujur dan tidak memberanikan diri untuk ngomong kalau kamu benar-benar mempunyai ijazah asli? Harus tunjukkan di depan umum, jangan ngumpet terus ya. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.